Yang kedua adalah penulis Lukas ini juga tidak diketahui penulisnya. Nih ya, dalam Catholic Identity. Yang ketiga adalah di dalam Matius ini juga tidak diketahui penulisnya atau anonim. Nah, inilah yang menguatkan dalilnya Da Vinci dan Profesor Barbara Tering. Jadi dia mengatakan bahwasanya Yesus itu menikah. Karena seorang rabi syaratnya itu harus menikah. Dan dia membawa dalil dari Filip 49. Gitu Bang. Dan dia mengambil dari konteks naskah Laut Mati. Itu Bang Aaron. Oke, menurut saya Bang, dan menurut semua umat Kristen yang membaca Alkitab, tidak bersangkutan dengan novel-novel atau catatan siapapun, karena di dalam kitab saya tidak ditulis bahwa Yesus pernah kawin. Ya makanya kan tadi aku bilang, kenapa di dalam gini, kenapa seorang Da Vinci itu ragu? Karena gitu Bang, penulis Bible itu tidak diketahui penulisnya. Cuman Da Vinci menguatkan dalilnya itu pertama dengan naskah Laut Mati. Yang kedua adalah di Markus tadi Bang, seorang Magdalena meminyaki Yesus kepalanya dan kakinya dengan minyak tadi, yang wangi-wangian tadi. Nah, di dalam konsep Yahudi, ketika dia diminyaki, itu sama saja itu adanya proses pernikahan, Bang. Gitu, Bang Aaron. Saya potong sedikit ya. Gini Bang, kalau ayat itu Markus 14 ayat 3, itu konteksnya Yesus diurapi. Dalam budaya Yahudi ya, sebentar. Ya. Dalam budaya. Iya. Mana Guterres? Jadi dalam konteksnya adalah Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, itu ada tertulis semua itu Bang. Kalau kita lari ke novel-novel ya, itu bukan kitab saya, itu kitab karangan. Yang ya, saya percayai dan saya imani adalah ambil dari kitab itu di mana Yesus kawin. Lah kalau diurapi kalau misalkan penulis kitabnya itu tidak diketahui, itu bisa dikatakan dongeng nggak? Kalau misalkan nih penulis kitabnya itu tidak diketahui atau masih misteri, itu bisa dikatakan dongeng nggak Bang? Ini yang tercatat, yang dituliskan murid-murid Yesus yang mengetahui hal itu Bang. Lah, ini dari Catholic Identity, Bang. Nih, masa ini dari Catholic Identity? Ayo coba. Ya, Abang bertanya nggak nih, Bang? Kita bertanya nggak? Ini Catholic Identity. Sesuatu dari kitab, bukan dari. Iya, makanya kan aku bilang ini dari Catholic Identity. Nih, Catholic Identity. Ya, saya Katolik. Nih, kenapa? Saya Katolik. Saya Katolik. Percaya kan? Nah, di sini dia mengatakan penulis Matius itu tidak diketahui. Lalu dia mengatakan di penulis Lukas itu juga tidak diketahui. Nih, the authorship of the gospel which bears the name of Luke is also uncertain. Gak diketahui. Lalu penulis Yohanes ini juga masih misteri. Tuh, the gospel which bears the name of John remains a mystery. Saya Katolik tidak diajari seperti itu. Minta maaf ya. Lah, ini Catholic Identity, Bang. Ya, saya Katolik tidak diajari seperti itu. Berarti Abang nggak percaya sama ini? Ini masih misteri loh. Nih, saya Katolik. Coba kita bacakan lagi Bang ya. Dalam penulis saya John. Katolik. Ya, sekarang lu bicara lu Katolik atau saya yang Katolik? Saya mantan Katolik. Nah, engkau mantan, saya tetap Katolik. Ya. Bodoh amat, orang di sini juga mengatakan penulisnya masih misteri. Saya Katolik. Saya Katolik ya, saya yang lebih tahu. Berarti Abang nggak percaya ini? Saya Katolik yang tidak diajarkan seperti itu. Makanya saya menjelaskan. Saya tanya, Abang percaya ini nggak? Nggak percaya ini? Saya tidak percaya. Saya tidak percaya itu. Mungkin lebih tepatnya di Indonesia Katolik tidak diajarkan. Karena saya Katolik itu diajarkan tuh tidak seperti itu. Berarti Abang nggak percaya ini? Dan saya tidak mau mengikuti imajinasi. Lah, Bang.
Katolik identity itu punya Vatikan nggak? Dia patokannya paus nggak? Vatikan? Imajinasinya dia, bukan. Bang, iya sebentar aku nanya. Dia itu patokannya Vatikan bukan paus, ini bukan. Sekarang saya tidak diajarkan itu. Lah ini dari paus, Bang. Itu blognya siapa? Itu bukan blognya kami. Apa sih ini Katolik identity? Iya, siapa sih bisa buat itu? Ini Bisa buat. Bisa buat. Itu website edu, Kami Bang. juga bisa buat Website blog itu untuk pendidikan, Bang. mengambil Coba dari dilihat di atas ada kitab. edu, berarti itu education untuk pendidikan. Kita berbicara pada apa namanya dokumen resmi gereja, bukan pada dokumen-dokumen yang online begini. Dokumen-dokumen online begini siapa saja boleh buat Oke, kok blog-blog kalau gitu seperti Bang ini. Guterres, tolong tunjukkan dokumen resmi gereja yang menunjukkan bahwa penulis Siapa saja Bible boleh itu bisa buat ada kok. diketahui. Sudah gitu, sekarang Pak. kita kembali Tolong ke Injil. tunjukkan. Kita kembali ke Injil. Coba Terus tolong kita kembali. tunjukkan dokumen Makanya resmi gereja yang mengatakan bahwa Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu benar-benar ditulis oleh nama-nama tersebut. kalau memang kamu mantan Silakan, Bang, Katolik, berikan kesempatan. kalau memang kamu mantan Katolik, saya mau tanya kamu, dasar beriman orang Katolik itu ada pada apa? apa? Udah, Bang, Dasar itu udah nggak beriman penting, dia orang udah bukan Katolik itu ada Katolik, pada apa? Bang. Kalau engkau mantan Udah Katolik, bukan Katolik, beliau nggak penting lagi. Yang penting coba tunjukin dokumen Emang resmi sekarang gereja saya tanya dia dulu, dasar yang beriman membuktikan orang Katolik itu bahwa ada di mana? penulis Baru kamu Bible bicara Oke, tentang Katolik. dasar beriman orang gitu. Katolik itu ada 3. Pertama, ada kitab suci, Terus? tradisi suci, dan magisterium. Terus? Oke, bentar. Tidak ada di situ dasar itu terkait dengan novel. Tidak ada. Yang jelas Ini kitab Katolik bukan, Bang? Bang Guterres, ini kitab Katolik bukan? Alkitab, magisterium, Ini kitab Katolik bukan, Bang Guterres? tradisi. Tidak ada di situ Apa sih? terkait dengan novel. Ini saya nanya kitab Katolik bukan, kok tradisi apa sih? Saya nanya ini kitab Katolik. Kitab Katolik bukan? Coba lihat baik-baik. Iya, Kamu lihat ampun ya baik-baik. Tuhan. Kalau engkau mantan Katolik, Ini ya kitab kau Katolik tahu. bukan? Ya, coba lihat, kau bisa pastikan. Kamu Ini gue mantan tunjukin di Katolik. teori nikah. Kitab Katolik bukan? Kalau engkau mantan Katolik, engkau tunjukkan kepada saya. Ya ini kitab Katolik bukan? Ditanya Guterres. Ini kitab Katolik bukan, saya tanya. Lah sekarang engkau mantan Katolik, engkau kasih tunjuk mana? Ya tadi meremehkan saya, gimana sih? Saya nanya ini kitab Katolik bukan? Kau tunjukkan. Ya ini kitab Katolik bukan? Iya, kalau memang ada kitab Katolik, sekarang kau tunjukkan Maria Magdalena dan Yesus kawin itu di mana? Ya kan tadi saya bilang itu memang tidak termuat secara detail di Ya perjanjian. itu makanya tadi saya tanya engkau. Makanya dasar kan tadi Katolik saya bilang, Bang. itu ada Bang. pada 3, Alkitab, magisterium, dengan tradisi. Artinya Anak novel Alkitab. tidak ada di dalam pengajaran itu. Makanya pantas engkau tidak ada orang Katolik karena engkau mau belajar untuk Pak kawin. Guterres, kalau di dalam Alkitab Yesus Kalau engkau menyebut mau dirinya untuk Tuhan mau itu di mana, Bang? sampai ke surga, Di dalam Ini nggak Alkitab, pernah dengar di dalam orang gitu. Alkitab. Gimana ya? mengaku Tuhan itu di mana, Bang? mengalami dengan seks berarti kau harus keluar dari Katolik, gitu kan? Oke. Ya, apa orang ngomong terus aja Abang nyerocos kan bicara Guterres. itu. Kau dengar kenapa? Sikit-sikit itu loh. Lanjut. Kalau Katolik itu hanya 3. Oke, sebentar, Bang. Bang. Kitab, magisterium, dengan Iya, saya kan tadi sudah sebutin magisterium, tradisi suci, dan kitab suci. Ini papirus pertama di dalam Bible Abang nih. engkau Contoh tidak usah satu, jelaskan saya kasih lagi. contoh, Bang. Sekarang baca Sebentar, Bang. mana yang menunjuk. Bang, ini kan saya tunjukkan, ini kitab suci Abang loh. Sekarang kau tunjukkan Maria Magdalena kawin dengan Yesus itu di pasal berapa, ayat berapa? Ini harus saya murtad. Apa sih? Gak usah, kamu udah memang bukan murtad kok. Kalau kafir ngapain lagi murtad? Nggak usah murtad. Nggak usah ngapain, kami nggak butuh kalian gitu loh.
Jadi kalau nggak bisa debat, kalau nggak bisa gantian, nggak bisa debat, mending turunin host. Jadi nggak bagus jalannya debat, gitu loh. Tunjukkan ke Nah, turunin aja, nggak bagus itu debat. Mending sama Pak Iron tuh, enak tuh. Walaupun rada ngotot, istilah katanya main data gitu. Jadi saya kasihlah ke bawah itu pertunjukan yang bagus gitu loh. Jadi debat yang bagus gitu. Sekarang sahabat Handi Celebes sudah ngasih data, ditanya malah ngawur kemana-mana, nggak bagus itu. Sudah yang bisa aja itu data lawan tuh sahabat Handi Celebes tuh. Terus fair. Oke Pak Iron lagi aja Pak Iron. Tadi ini sedikit ya Bang. Barusan itu siapa sahabat Bang Handi Celebes ini memang sudah membuka data. Terlepas dari data sekunder ya, yang datanya bukan primer, tapi nyatanya itu dari Katolikan gitu loh, bukan dari Islam atau dari apapun itu, bukan, ataupun dari apa itu kan tadi udah dibuka salah satunya. Nah jawabnya ada nggak jawab itu gitu loh, siapapun itu. Begitu Bang Iron, silakan Bang Iron. Oke Bang, saya percaya kecuali ayat itu tertulis di dalam kitab saya, karena yang selama ini saya baca adalah Alkitab, bukan buku-buku lain. Karena Alkitab itu saya harus membaca, memahami. Begitu, kalau sudah merujuk ke kitab-kitab lain yang saya tidak tahu ya, memang saya tidak tahu. Tetapi kalau memang ada di Alkitab ya kita penjelas tetap Alkitab, baik begitu Bang. Kalau untuk masalah bicaranya Bible Bang, ya kan? Iya, apa yang ditulis di Alkitab. Kalau memang Yesus itu pernah kawin. Abang Protestan atau Katolik Bang? Saya Protestan Bang. Oke, Protestan kan awalnya dari Katolik kan, Martin Luther. Di sini, ini bentuk papirus-papirus yang diterangkan oleh Bible Katolik. Nih, papirus-papirus oleh Bible Katolik yang ditunjukkan. Sekarang saya minta ayat Markus di atas 8a. Apakah ada? Silakan tunjukkan kodeksnya. Dalam ayat Markus di atas 8a. Karena setahu saya hanya sampai 8a dalam kodeks papirus. Sekarang Abang Iron tadi kan minta data nih. Ini sebuah papirus yang digambarkan oleh Bible Katolik. Nih. Ya, sekarang saya minta Abang Iron tunjukkan Bible yang bertuliskan Markus di atas 8a. Dalam kodeksnya Bang, silakan. Bang, silakan. Bang, kalau kodeks-kodeks atau yang lain-lain saya tidak paham dengan itu. Intinya itu gini Bang, kita harus mengambil dari kitab Alkitab saya supaya saya bisa menjelaskan dengan Alkitab itu, karena selama ini kan saya membaca Alkitab bukan membaca itu apa. Nah, itu Bible Abang bukan? Iya. Lah, kenapa Abang memungkiri itu? Bible yang mana Bang? Lah, ini Bible Karena Abang kan? saya baca Yesus diurapi, kalau masuk ke Yesus kawin mengawin itu tidak ada. Bang, ini Bible Abang bukan? Di mana? Ini. Ya, isinya apa itu Bang? Nih, bukan masalah LAI kan? Alkitab. Ya, LAI baca kan? di itu Bang, Markus 14 ayat 13. Makanya kan tadi saya bilang Bang, di sini juga dikatakan kitab suci pada awal-awalnya itu berbentuk kodeks, papirus. Nah, makanya di sini pun juga Katolik itu juga mengatakan seperti itu Bang. Nih, penulis Lukas dan Matius itu tidak diketahui. Nih ya, penulis Lukas, penulis Matius itu nggak diketahui. Bahkan penulis Yohanes nih masih dikatakan misteri. Menurut saya Bang, Nah inilah yang menguatkan dari Da Vinci dalam konteks Laut Mati tadi Bang. Itu adalah murid-murid Yesus, bagaimana tidak diketahui? Lah itu dari Katolik loh, jelas loh. Ya kalau untuk masalah ke sana ya saya kurang paham, karena yang kita pahami adalah fair, dia udah nggak kurang paham tentang itu, udah nggak apa-apa. Yang saya paham adalah Alkitab yang saya baca sekarang ini dan selamanya, begitu Bang. Makanya saya menanyakan bahwa di mana Alkitab menjelaskan bahwa Yesus itu kawin.
Kalau berarti sudah kan lari abang di mintanya luar, di Bible, luar buku. mintanya Bible bang ya kan? Iya. Nih, ini saya tunjukin lagi nih. Ini Bible abang yang dibuatan LAI nih ya. Ini Ya. Bible 2023. Aha. Ya, ini Ya, Bible di mana 2000. itu? Di Nah, isinya sebentar. itu Yesus kami. Ya, abang kan minta mengimani yang di Bible kan? Bener nggak? Abang kan mengimani apa yang tertulis di Bible. Bener nggak bang? Ya, oke. Di Oke. mana? Sebentar. Di mana Di ya sini Yesus kawin, Bang? dikatakan Yesus hamba Tuhan. Abang mungkin bisa carikan yang judul perikopnya Yesus adalah Tuhan bang. Di mana itu? Nah ini Markus Matius. juga? Oh, Matius. Yesus hamba Tuhan. Yesus, ya. Yesus hamba Allah karena kita manusia sepenuhnya adalah hamba Hamba Allah. Tuhan bang, Berubah, Pak. Itu coba hamba baca yang Tuhan. baik. Hamba Tuhan apa Bacanya hamba apa, Allah? Bang? Kenapa bawa Allah? Coba abang baca Tidak apa nih? membawa Allah. Kalau masa mau Coba. ganti ya, hamba Enggak, coba abang baca dulu nih. Bacanya apa nih bang? Yesus hamba Tuhan. Nah, berarti bukan Tuhan. Nah, Sekarang coba abang tunjukkan di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Silakan bang. Tidak perlu Yesus mengatakan, Bang. Malaikat Tuhan sendiri yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Di mana? Malaikat sendiri yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Di mana bang itu bang? Ayo. Oke, di mana? Markus. malaikat malah ngasih kekuatan Pak sama Hari Yesus, ini Pak. telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Gimana, Bang? Itu Bang. malaikat sendiri, ya. Malaikat Tuhan Itu sendiri yang Lukas, menyatakan. Tidak perlu Yesus mengatakan saya ini Tuhan, sembahlah aku. Malaikat Bang, Allah ayat sendiri itu. yang menyatakan bahwa hari ini Sebentar ya, telah Bang. lahir. Ya, Ya sebentar ya. Abang kan percaya Bible abang kan? ya. Nih, aku bukakan nih Bible lama nih ya. Ini Bible lama. Nah, Ya, di mana itu? sebentar Tidak ya. apa-apa. Kalau Ya. kita melihat bang di Bible lama, nih, ini Bible lama. Nih aku nggak bohong ya. Ini Lukas Ya. kan? Lukas, bener ya? Lukas, ya Lukas. Nggak bohong ya? berapa, Bang? Lukas 2 nomor 11 kan? Sebentar, Lukas 2 ayat 11. Bener nggak? Kalau Kelahiran lahir, Yesus. ya kan tadi itu yang abang bawa kan? Iya, ya, betul betul. Oke, Lukas 2. sebentar ya. Nih, di sini bang, karena telah lahir bagi kamu hari ini seorang juru selamat, yaitu adalah Kristus Tuhan. Ini Tuhan bang. Tetapi LAI menggantinya menjadi Tuhan. Ini Bible LAI yang 2020. Bahkan kalau kita melihat Oke, dalam Bang, original, kalau itu kata Tuhan itu Oke, apa? sekarang aku tanya bang, aku ngikutin abang nih. Jikalau ini abang masih mengatakan Tuhan, di nomor 22-nya, ketika waktu pentahiran, Yesus diserahkan kepada Tuhan. Apakah mungkin bang Tuhan diserahkan kepada Tuhan? Ya, kita harus kembali kepada asal muasal Yesus itu. Gitu, Bang. Asal muasal apa bang? Iya, kalau Yesus diserahkan kepada Tuhan, artinya Tuhan menyerahkan Tuhan kepada Tuhan, begitu. Berarti ada dua Tuhan bang. Jadi kita kembali ke konteks bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang nuzul Menjadi menjadi manusia. Kenapa sih teman-teman Kristen? Aku nggak usah lari ke firman menjadi manusia bang. Mau firman jadi STK apa? Aku nggak. Di Lukas tadi, apakah mungkin Tuhan itu diserahkan kepada Tuhan? Nah, makanya kan harus tahu konteksnya, Bang. Konteks apa lagi bang? Konteks ketuhanan itu kita harus paham. Konteks ketuhanan yang seperti apa sih yang abang Iron itu paham? Ya, Kayak mana sih? gini, Bang. Kalau mengenai Yesus itu kita harus tahu bahwa Yesus itu berasal dari mana. Ya. Itu, Bang. Karena yang kami ketahui dan kami pahami, Yesus itu adalah firman Allah. Ya. Firman Yang jadi Allah. manusia. Ya. Firman Allah yang
nuzul menjadi manusia atau dilahirkan seperti manusia seperti kita. Aku tanya Bang, di Lukas 2:11 tadi yang lahir itu Tuhan atau manusia? Tuhan yang menjadi manusia berarti dia harus lahir seperti manusia prosesnya. Berarti manusia itu adalah Tuhan. Sosok manusianya itu adalah Tuhan. Iya itu yang saya katakan tadi bahwa firman itulah yang menjadi manusia. Iya kan yang Maria lahirkan kan bukan firman benar, tapi manusia. Gimana sih? Aku tanya manusianya Bang. Iya, benar-benar dia manusia. Nah, manusianya itu Tuhan bukan? Loh, yang saya katakan tadi apa Bang? Firman yang menjadi manusia. Apa Anda menanyakan Bang, apa? Yang Maria lahirkan itu firman atau manusia sih? Nggak, jawab aja Pak. Yang dilahirkan Maria tadi itu firman yang menjadi manusia. Ya harus melalui proses Bang. Berarti Bang, firman itu yang menyatakan diri lewat prosesnya. Bunda Maria. Aku nggak tanya prosesnya Bang. Yang aku tanya, yang dilahirkan oleh Maria itu firman apa manusia? Lah, Anda jangan gabungkan Bang. Pertanyaannya, penjelasannya adalah firmannya menjadi manusia, dilahirkan sama Bunda Maria. Begitu sebagai manusia. Iya kan Bunda Maria melahirkan manusia nih. Iya. Nah, manusianya itu Tuhan bukan? Ya, firman Allah, ya. Kok firman Allah? Aku tanya Tuhan atau bukan Bang? Ngapain ke firman Allah sih? Ya, Tuhan. Tuhan. Nah, ya. Di Lukas 2 nomor 22-nya Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Berarti ada berapa Tuhan, Bang? Tuhan menyerah. Coba baca. Nah, kan bingung kan? Ya, Anda mengiring saya kepada Tuhan karena Anda tidak memahami tentang ketuhanan. Gitu. Coba Bang bacakan lagi tadi Lukas 2:11 tadi. Kan saya ngikutin Abang. Firman Allah yang menjadi manusia itu kan berasal dari Allah. Dia menyerahkan Yesus kepada Bapaknya, Allahnya. Begitu. Nah, sekarang aku tanya, yang Tuhan ini yang Bapak atau Yesus, Bang? Yang Tuhan ini yang Bapak atau Yesus? Kalau Tuhan itu gelar yang disematkan kepada Yesus. Nah, Bang, coba Abang buka lagi, Abang baca lagi Lukas 2:11 tadi. Coba begini Bang, Anda harus memahami Allah, firman Allah. Coba Anda memahami kata itu dulu. Firman Allah yang menjadi manusia menyatakan dirinya. Coba Bang baca aslinya itu sak Bang. Bahasa Yunaninya sak. Sak itu sama dengan kalau di saya tidak perlu ke iya, Yunani, enggak supaya Abang tahu juga sak di situ daging Bang, bukan manusia. Iya, daging manusia. Sak egeneto. Jadi sak itu daging Bang. Coba firman ini sudah menjadi daging, boleh Bang, enggak apa-apa. Ya, daging itu. Oke, daging apa? Ya oke. Ya enggak daging apa ya terserah Bang, daging apalah. Ya manusia itu sendiri Bang. Oh, daging itu manusia. Iya, daging apa coba? Kalau dia hidup seperti manusia, manusia dagingnya. Oh. Iya, begitu. Lanjut. Fair. Jadi kalau misalkan mau ditranslatein itu harus ya. Lanjut. Ya, kalau untuk bahasa-bahasa luar saya kurang paham kan. Kalau bahasa Indonesia ya saya paham. Bang, coba baca lagi Bang Lukas 2:11 tadi Bang, yang Abang bawakan coba. Lukas 2 ayat 11. Sebelum ke 11 kan kita harus ya kelahiran Yesus. Iya, coba baca. 2 ayat 11. Sebentar. Itu kelahiran Yesus ya. Coba Ya, baca. ayat 11 ya Bang? Iya. 11. Oke lah, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, berarti yang dilahirkan Maria itu adalah Tuhan. Setuju nggak? Tidak, begini Bang. Kenapa saya ambil ayat itu? Kok nggak setuju sih? Mbak, bukan. Maksudnya kan tadi Anda menanyakan bahwa di mana Yesus mengatakan dia Tuhan. Iya. Nah, itu makanya saya ambil ayat itu. Nah, kan yang Abang bawakan Lukas 2:11 kan? Nah, ya. Nah, berarti di konteks Lukas 2:11 itu yang dilahirkan Tuhan atau bukan? Ya. Tuhan. Ya, Yesus yang digelar Tuhan.
Bang, aku nggak nanya gelar atau bukannya, aku tanya itu Tuhan atau bukan yang dilahirkan, Bang? Ya, Yesus. Tuhan. Ya. Tuhan. Kok jadi bingung? Ya, Tuhan. Lanjut, Nah, Bang. berarti Tuhan yang dilahirkan Maria kan? Ya. Coba baca di nomor 22-nya, Bang. 22. Sebentar ya. Itu masih Lukas 2 tuh. Masih Lukas 2 ya? Iya kan? 22. Dan ketika genap waktunya pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, berarti Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Ada berapa Tuhan, Bang? Yaitu kan waktu menurut pentahiran hukum Taurat Musa, Yesus dibawa dan diserahkan kepada Tuhan. Berarti ada jadi berapa Tuhan? Ya, kalau menurut ayat besarnya Tuhan adalah Allah. Berarti yang Tuhan Abang itu adalah Bapa, bukan Yesus. Saya menyembah Yesus. Berarti Lukas 2:11 tadi salah, Bang, yang dilahirkan Tuhan. Gimana, Bang? Ya kan tadi dikatakan di nomor ke-11-nya Maria melahirkan Tuhan di kota Daud. Nah, di nomor 22-nya waktu menurut pentahiran hukum Taurat Musa, dia diserahkan kepada Tuhan. Berarti ada berapa Tuhan? Ke rumah bapaknya. Iya kan diserahkan kepada Tuhan. Berarti ada berapa Tuhan? Kan Yesus kan dilahirkan Maria kan Tuhan tadi nih. Nah, apa itu Tuhan, Bang? Oh, jadi apa? Ya, makanya kan saya tanya, Tuhan, gue serahkan kepada Tuhan. Apa itu Tuhan, Bang? Bang, aku nanya simpel loh, Bang. Bapak Tuhan itu apa? Jadi Bapak, Yesus, Tuhan itu sebentar, saya tidak memakai nama kata Tuhan, tapi manusianya, Bang. Jadi manusia itu yang diserahkan kepada Bapaknya. Low battery. Please Begitu, Bang. charge. Manusia yang diserahkan kepada Bapaknya. Manusia itu yang tadi dilahirkan Maria bukan? Iya. Yang dianggap Tuhan. Iya. Nah, berarti kan Maria melahirkan Tuhan. Kan tadi Abang baca sendiri, gimana sih? Hari ini telah lahir juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Berarti kan yang lahir Iya. Tuhan tuh. Iya. Ya kan, Dari berarti proses Maria Tuhan itu melahirkan dari Tuhan. mana, Bang? Hah? Dari Allah. Makanya diserahkan kepada Tuhan atau Allah. Bapaknya. Ya di situ kan nggak ditulis Allah, Bang, tapi Karena Tuhan. Bapak Yesus adalah Allah. Bang, di situ ditulis Allah atau Tuhan? Tuhan. Nah, berarti Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Oke, di mana tulis Tuhan diserahkan ke Tuhan? Lah, nomor 22 tadi coba Abang baca lagi nomor 22-nya. Iya, Yesus sebagai manusia diserahkan kepada Tuhan atau Allah. Emang Kalau di situ ditulis bahasa Allah, Bang, di situ Tuhan loh. iya. Perlu Di pakai ayat itu mana visualisasi Tuhan nggak? menyerahkan kepada Pak Iron? Tuhan? Perlu pakai visualisasi nggak? Itu kan istilahnya Anda memutar Ini balikan sedikit diarahkan kepada saya Tuhan, bang menyerahkan supaya kita kepada Tuhan. menyamakan. Padahal itu tidak sesuai, Bang. Oke bang, supaya Manusianya yang diserahkan kepada Tuhan, bukan Oke, Tuhan oke. menyerahkan kepada Tuhan. baik. Ya. Jadi gini bang, supaya kita sama semua bang. Ya. Coba menurut abang definisi Tuhan, Tuhan, Tuhan. Coba apa itu Tuhan bang? Supaya sama semua gitu. Bang Ferry pun sama, Bang Iron pun sama gitu. Apa definisi Tuhan? Ya, sebelum ke Tuhan kita harus tahu bahwa firman itu apa. Astagfirullahaladzim. Apa definisi Tuhan itu aja bang. Jadi kita sama gitu, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Silakan bang. Supaya kita nggak kemana-mana ini Tuhan tuh pakai Tuhan atau apa gitu. Silakan. Bang. Jadi kita enak gitu loh ngomongnya. Ya, Tuhan itu Menurut abang tuh. definisinya. Ya, kepada Allah sang pencipta. Itu Allah. Saya penyebutan. bertanya bukan Allah bang, Tuhan. Tuhan, Tuhan. Definisi Tuhan itu apa, abangku tercinta? Silakan Bang Iron. Definisi tentang Tuhan, nama Tuhannya
Ya, Nama Tuhan adalah ya. bukan Itu- nama Tuhan, Bang. Kok nama Ya. Tuhan? Ya, definisi Tuhan itu adalah itu Allah. Menurut saya. Nah, itu ya ini gabrulnya teman-teman. Mohon maaf ya Bang Iron. Definisi Tuhan supaya kita orang Indonesia nih, saya orang Indonesia, abang orang Indonesia supaya sama gitu. Tuhan itu adalah sesuatu yang dikeyakini, dipuja dan disembah oleh manusia disembah. sebagai yang maha kuasa, Iya, maha perkasa. Itu namanya Tuhan, Bang. Ya, terus Kalau orang Islam, siapakah nama Tuhanmu yang maha perkasa dan segalanya? Orang Islam akan menjawab A-L-L-A-H, Allah atau Allah. Pasti jawab gitu namanya itu. Nah, kalau Kristen ya silahkan nanti abang yang jawab gitu. Jadi sama definisi Tuhan ini gitu loh, Bang. Tadi sudah dijawabkan bahwa telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Tuhan tuh berarti Bang, begini Bang. Tadi menanyakan di manakah ayatnya Mutar Yesus lagi. Silakan, mengatakan silakan. dia itu Fer. Tuhan. Makanya saya bawa ayat itu. Kalau merujuk kata Tuhan, kenapa dia bisa dibilang Tuhannya? Karena dia dari sana sendiri, firman Allah yang menjadi manusia, yang disebut Tuhan Yesus. Sebentar Bang, aku jelaskan pakai Bible lagi nih. Kalau KBBI kan apa enggak ini? Enggak percaya kan? Ini pakai Bible lagi nih. Ini kamus daripada Bible. Di sini Tuhan kan, definisi Tuhan kan nih. Ya. Tuhan adalah sebuah nama Allah Israel yaitu Yahweh. Tuhan itu hanya bisa disematkan kepada yang memiliki kekuasaan dan pencipta langit dan bumi. Benar. Nah, akan tetapi Bang, dalam Lukas 2:11 tadi di sana dikatakan yang lahir Tuhan, Bang. Ya kan? Ya kan? Kan hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Tuhan nih yang dilahirkan Maria, ya kan? Iya, itu makanya saya kan katakan tadi yang dibawa itu adalah insaninya, manusianya yang kepada Tuhan. Berarti manusianya itu bukan Tuhan yang tadi dilahirkan Maria. Jadi Yesus yang nama Tuhan Yesus itu ada dua natur di dalamnya. Dua antara lain ada natur keilahian, ada natur kemanusiaan. Mana Pak? Coba di Bible di mana disebutkan ada dua natur? Ya, dua Tadi natur waktu antara ngomongin lain. masalah Ya, Yesus sebentar, menikah Bang. disuruh harus tertulis di Bible. Sekarang ada dua natur itu tertulis di Bible di mana Pak? Ya harus tertulis karena Anda kan membawa dari dalam kitab, sedangkan di dalam sebenarnya Alkitab bukan sudah dua natur, menjelaskan Bang. tentang natur. Bang, Baru bukan natur, Bang. Coba Fer, buka Kolose 2 nomor 9, Fer. yang kita kan mau lari kemana dulu nih? Ya enggak, itu bukan dua natur, coba Oh iya. Pak. Adalah Masa jasmani belum yang jelas? Kolose 2. Bang. Coba buka aja supaya Pak Iron ini ngerti bahwa Yesus itu adalah Tuhan di sini juga. Silakan Fer. Termasuk dagingnya itu, Iya, dagingnya, jasmani. tubuhnya itu, jasmania itu adalah kealahan, ketuhanan sebenarnya itu. Silakan Fer, dibuka Fer. Iya. Kolose Nih. 2 nomor 9 lanjut. Aku nggak usah pakai Google lah Bang, pakai Bible Abang aja aku jelaskan. Nih, ini Bible yang 2023. Di sini Kolose 2 di nomor ke-9 ya, sebab dalam dialah berdiam secara jasmani. Ini kan yang Abang bawa kan? Secara jasmani. Seluruhnya kepenuhan kealahan. Berarti jasmaninya itu Bapak itu juga bukan? Iya. Nah, berarti yang lahir tadi itu secara jasmani itu Tuhan bukan Bang? Tuhan. Bang, harus Anda membedakan. Yang sudah lahir berarti dia menjadi manusia seperti kita. Bang, definisi Tapi jasmani itu apa sih, keilahiannya Bang? itu tidak bisa dipisahkan. Bang, definisi jasmani itu apa Bang? Jasmani intinya kan manusia utuh yang disebut jasmani. Nah, berarti yang dilahirkan Maria tadi manusia bukan? Iya, Manusianya itu Tuhan bukan? manusia itulah. Makanya saya mengatakan bahwa firman yang menjadi manusia itu yang dilahirkan. Bang, aku nggak Jadi nanya sama firman jadi seperti manusia, aku kita. tanya kemanusiaannya Bang. Natur Ya, kemanusiaannya ini kalau Tuhan Anda bukan? mengenal tentang Yesus itu ya harus tahu asal usulnya dari mana. Emang dari mana asal usulnya dia? Dari Allah. Firman Allah.
yang saya bacakan tadi firman Allah yang menjadi manusia. Nah, ketika firman Tuhan itu udah menjadi manusia, manusianya ini Tuhan bukan bang? Kan udah jadi manusia nih, firman Allah yang menjadi manusia. Jadi begini, Bang, manusianya ini Tuhan bukan? Di mana saatnya dia sebagai manusia, di mana saatnya dia memakai keilahiannya. On off. Makanya On off, saya ya, mengatakan Pak? dia ada, bukan on off. On off. On off. Jadi bukan manusia jadi-jadian. Begitu. Oh, berarti kadang dia bisa jadi manusia biasa, kadang bisa menjadi Tuhan gitu bang? Iya, makanya saya mengatakan dia itu dua natur. Natur keilahian dan natur insani, manusia. Makanya dengan natur kemanusiaannya harus diserahkan kepada Tuhan, langsung sumber itu sendiri. Natur kemanusiaannya harus diserahkan kepada Tuhan. Iya. Nah, kalau yang dilahirkan Maria tadi manusia atau bukan bang? Iya, kemanusiaannya yaitu dilahirkan. Nah, manusianya itu tapi Tuhan sesungguhnya dia adalah firman Allah itu sendiri. Enggak, aku tanya. Yang asal muasal ia menciptakan kamu dan saya. Enggak, aku tanya bang. Di dalam Lukas 2:11 tadi itu yang dilahirkan itu manusianya itu Tuhan bukan? Yang di kota tahu tadi. Iya. Nah, berarti kan yang dilahirkan Maria ini Tuhan. Ya kan? Iya. Nah, ketika dalam menurut hukum Taurat pentahiran Musa, ini kan Tuhan yang dibawa nih sama Maria. Ya, ya. Diserahkan kepada Tuhan. Kalau Anda membaca begitu tidak memahami, ya agak susah bang untuk saya menjelaskan. Bang, ini karena Anda bersikeras dengan Tuhan dibawa kepada Tuhan. Bang, karena aku tanya, saya sudah menjelaskan bahwa insaninya atau tubuh manusianya, tubuh kemanusianya yang dibawa kepada, dipersembahkan kepada Allah sendiri atau Tuhan. Berarti tubuh kemanusiaan Yesus itu bukan Tuhan? Ya Tuhan. Tadi katanya bukan. Jadi yang benar mana sih bang? Ribet ya bang. Ya kan aku nanya, berarti tubuh kemanusiaannya ini bukan Tuhan bang? Begini bang, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud, dilahirkan menjadi manusia. Pada saatnya dia selesai dilahirkan, selang beberapa saat dia diserahkan kepada Tuhan, kemanusiaannya, dagingnya itu. Nah ya, aku tanya, berarti kemanusiaan atau dagingnya Yesus ini bukan Tuhan? Ya, bukan Tuhan. Kemanusiaannya ya berarti bukan Tuhan, manusia sama seperti kita. Ya udah, berarti Yesus sama seperti kita, bukan Tuhan. Iya, benar. Benar kan? Saya bilang bukan Tuhan. Dia Tuhan. Anda mengatakan kok Tuhan kok bisa mati, Tuhan makan minum pup segala macam. Enggak, aku enggak maksud narasi Anda nanti seperti itu. Enggak, kan aku tanya, berarti kemanusiaan atau jadi begini, kemanusiaan Yesus memang 100% dia manusia bang, makanya bukan kemanusiaan Tuhan. Itu yang diserahkan kepada Tuhan sang pemilik. Ya, berarti kemanusiaannya Yesus ini bukan Tuhan dong? Ya, terus kalau C2 nomor 9 salah dong. Berarti kalau ya, kalau memang salah. Begini bang, nomor 11 tadi juga salah bang. supaya fair karena konteks itu kan berbeda-beda. Gini bang, kalau memang Anda mau membantahnya dengan kitab Anda supaya bisa jelaskan, oh Yesus itu bukan Tuhan tapi bla 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 begitu, supaya saya juga bisa memahami. Begitu bang, loh bang. Memang Al-Quran itu sudah menjelaskan Yesus itu bukan Tuhan. Bahkan dalam surah Al-Maidah juga menjelaskan 73. Bahkan Al-Quran itu udah gak ada keraguan bang. Zalikal kitabur rabbi hudalil mutakin, gak ada keraguan. Makanya ketika Al-Quran gak ada keraguan dan Bible ada saling kontradiksi, saya pindah ke Islam lah bang. Yang masalah bang, karena kita juga kan beda pendapat, karena harus masing-masing bukan beda pendapat bang.
Gini bang, karena Jadi begini bang, coba saya tanyakan, apa tujuan Isa di kitab Anda turun, tujuannya untuk apa bang? Nuzul Turun? menjadi manusia, ya. nggak nuzul bang, nggak ada nuzul nuzul Nuzulnya ini bahasan nuzulnya ini nih Bang Iron, jangan nggak ada nuzul. Ya, pokoknya Isa yang jadi manusia begitu bang. Oke, setiap para nabi, Tujuannya apa? Tujuannya bang? iya sebentar bang, setiap para nabi baik Isa ataupun nabi sebelum Isa itu untuk meluruskan syariat-syariat yang masih dipelencengkan oleh umat-umat Israel. Tugasnya nabi itu menyampaikan firman Tuhan seperti yang dikatakan dalam Yohanes pasal 3 nomor 34, sebab siapa yang diutus Tuhan dia menyampaikan firman. Itu tugas nabi bang. Hanya saja orang-orang Nasoroh itu masih melencengkan ajaran daripada Nabi Isa alaihissalam. Dia menjanjikan akan datang seorang nabi terakhir, yaitu baginda Rasulullah SAW bang. Gitu loh. Di mana ayatnya bang? Di ayatnya. Apa? Di mana ayatnya? Di surat As-Saff ayat 6. Itu Isa berkata. Ya Isa berkata, Nabi Isa alaihissalam mengatakan bahwasanya sesungguhnya aku akan menjanjikan untuk engkau akan kedatangan seorang rasul yaitu bernama Ahmad. Jelas Al-Quran bisa menjawab. Coba Ya, Bible belum tentu bisa menjawab. Belum jawab bang. Apa tujuan Isa ke dunia? Ya kan tadi aku udah bilang tugas setiap para nabi itu penyampai firman Tuhan untuk mengajarkan tentang tauhid, keesaan, bahwasanya Allah itu satu bang, bukan dua apalagi tiga. Iya memang betul. Ya kan? Ya. Di dalam Ulangan pasal 32 nomor 39. Ayat mula. Sebab Bang, tidak ada Tuhan kecuali aku. Sudah ayatmu aja bang. Jangan lari ke Alkitab lagi. Ya kan aku perbandingkan. Di dalam Al-Quran. Ya tujuan Isa ke dunia untuk apa bang? Dari ya kan tadi udah dibilangin penyampai firman Tuhan. Penyampai firman Tuhan berarti Nabi Muhammad kan tidak dipakai begitu maksudnya. Bukan nggak dipakai. Ya belum ada bang. Nabi Muhammad gimana sih abang nih? Aduh. Oke bang. Pertanyaan saya, apa Isa itu dari keturunan apa? Keturunan mana? Maryam? Ya keturunan Maryam, makanya dikatakan Isa ibnu Maryam. Iya, itu dilahirkan di mana bang? Di Arab atau di Timur Tengah sana bang? Atau di Israel atau Palestina? Tahu Timur Tengah, jangan salah ngomong lagi bang. Timur Tengah itu Arab. Ya. Yerusalem itu Timur Tengah, Iran, Irak itu Timur Tengah bang. Di mana bang? Ya, makanya dilahirkan di mana? Keturunannya siapa bang? Ya, Isa punya ibu namanya Maryam. Ya. Maryam punya bapak, ayah namanya Nabi Imran. Jelas. Berarti sama itu ya, sama masa ya dengan itu ya. Satu zamannya. Ya. Kenapa? Ya, berarti satu zamannya. Sama siapa? Sama dengan siapa pak? Dengan Bang Aaron. Siapa ya? Saudaranya siapa bang? Bukan bang. Saudara Musa ini siapa namanya? Imran. Ya. Siapa? Bukan. Harun maksudnya. Harun gitu ya. apa? Harun. Betul. Oh, itu saudaranya Harun kan? Miriam itu saudaranya Harun ya. Yesus itu anak Daud. Iya. Maryam itu kan saudaranya Harun, betul? Iya. Nah, sedangkan kalau saudara Harun berarti adik Maryam gitu. dengan apa namanya saudaranya tadi kan beda. Saya Yan pak. Kalau Saya Yan Daud ini berarti adalah saudaranya Daud, dari Pak. Adam pak. Siapa? Saya Yan, saudaranya dari Tidak, Musa. maksud saya begini Kan bang. kayak gitu. Saya saudaranya dari Ismail. Masalahnya Saya saudaranya dari- Isa lahir Ngerti nggak maksudnya? dengan Saudara itu. di zamannya Musa ya bang. Yesus itu anak Daud, bukan anak Yusuf. Iya, begini bang. Berarti Isa itu dilahirkan di zamannya Yesus itu anak Abraham. ya. Itu kan Yesus betul anak Abraham atau anak Yusuf? Kalau Maryam keturunannya itu yang mungkin masuk baru akal. dengar. Kalau
muter-muter aja. Isa lahir Bikin dengan- pertanyaan aja nggak bisa. Ya Allah. Iya, makanya kan saya tanya. Ya, Yesus ini anak siapa Apakah sih? Isa lahir dengan zamannya Musa? Yesus itu anak siapa sih? Yesus anak siapa sih? Yesus anak Allah, firman Allah. Lah di sana anak Abraham kok ditulis. Iya, keturunannya. Loh, anak Abraham. Yesus ini keturunan Abraham atau anak Abraham? Iya. Mau di keturunannya ya sama anaknya, tapi yang dilahirkan Bunda Maria. Yesus Isa adalah saudara Harun. Bagus saudara Harun daripada anak Abraham. Iya, sudah Yesus anak- kok. Masa Isa coba- di zamannya Musa, Bang? Masa Yesus anak Abraham? Iya, keturunannya. Ini di sana anak kok. Iya. Iya apa? Keturunan Kalau berarti kayak sama. gitu, dengan anak. Berarti Kak Anggur, kalau begitu Yesus itu lahirnya pada zaman Nabi Ismail gitu ya. iya, jadi Yesus itu Ishak gitu ya. Betul ya? jadi Yesus lahir Anak pada Abraham. betul, berarti Yesus lahir zaman Ismail. Begini, Bang. Kalau kalau saudara itu berarti Enggak itu. satu bapak, berarti kalau lahir Tidak bisa. Berarti kalau anak kalau anak berarti Yesus anak Abraham. Karena gue udah kirim itu nyawan. Jadi Yesus ini anak Abraham sama dengan anak Ishak. Iya, keturunan Abraham. Bang. Jadi adik kakak dengan Ishak. Adik kakak dengan Ishak. Kalau adik kakak sama Ishak Mute. Di sana dikatakan Yesus anak Abraham. Berarti Ya, adik kakak dengan betul. Ishak. Karena ada Berarti adik kakak. Makanya Berarti adik kakak dengan Ishak. Bukan keturunan Ishak. Bisa anak Abraham kok. Iya, sama mau bilang. Berarti adik kakak dengan. Berarti Yesus ini lahir zamannya Ishak. Berarti Yesus lahir zaman Ishak. Bukan, itu zaman Herodes. Bang. Itu. Zaman Raja Herodes. Coba baca Matius 1 ayat 1. Iya. Ini adalah silsilah Yesus anak Daud, anak Abraham. Iya. Jadi Abraham punya anak. Anak, jangan dirubah. Iya, Bang, memang anak, memang betul. Ya, berarti Yesus anak Abraham, betul. Begini, Bang, begini, anak Maria tapi keturunannya dari Abraham. Jangan dirubah-rubah. Ketika kita bicara saudara, Contoh, Bang. coba, Kamu kan contoh. Bapak siapa? Anggur. Oh ya. Anggur Asa, Bapak. Iya, Bapak Anggur. Kamu. Saya anak Abraham. Sabar dulu, Bang. Kamu anaknya Abraham. anaknya Nabi Muhammad, ya toh? Bukan berarti bapakmu tetapi keturunannya melahirkan engkau, namanya Anggur. Pak, kalau di situ saudaranya, bukan anaknya, kalau di situ saudaranya gitu. Kalau saudara masih kita baku saudara satu Indonesia boleh. Ini anak, Bang, begini. Kalau sudah berarti Yesus itu adiknya Ishak atau kakaknya Ishak? Keturunannya, Bang. Jelas. Anak. Silsilahnya sampai kepada Nabi Abraham. Inilah anak Daud, anak Abraham. Saudara berarti satu bapak. Oh, berarti dia satu bapak dengan Abraham dengan Ishak. Harun sama. Berarti satu bapak dengan Ishak dengan Ismail. Gimana, Bang? Yesus berarti satu kakak dengan adik kakak dengan Ismail dengan Ishak. Saya selesaikan dulu, Bang. Oh, gitu. Berarti dia nggak mau kan ya, Bang? Ya, saudaranya Harun. Boleh masuk. Kalau namanya saudara. Silakan lanjut lah. Satu berarti teman-teman ya di Kristen itu Yesus itu anak Abraham, saudaranya Ishak, saudaranya Ismail. Ada kakak dia. Itu Bang, ya. Tidak seperti itu. Itu keturunannya. Tapi ini kan masalahnya saudara Harun. Berarti bisa lahir di zaman Harun, begitu. Karena Pak Iron, boleh masuk ya. Dari tadi soalnya saya dengerin Pak Iron. Jadi kalau saya sih ngajak Pak Iron untuk dewasa ya. Karena saya lihat kayaknya Pak Iron lebih tua dari saya. Jadi gini Pak Iron, kalau semua harus diterjemahkan secara letterless, misalnya Maryam gitu. Sebentar Pak, sebentar, berikan saya kesempatan bicara. Dengerin dari tadi.
Kalau semua harus diterjemahkan secara letterlek, misalnya Maryam adalah saudaranya Harun, itu pun Bapak tidak bisa menerjemahkan Harun yang mana, Pak? Nggak bisa, tidak disebutkan itu adalah Harun saudaranya Musa, tidak seperti itu. Nah, kembali lagi ya. Berarti Harun saudaranya siapa? Bentar Pak, saya belum 1 menit bicara, sebentar ya. Nah, saya kembalikan lagi, kalau semua harus dikembalikan secara letterlek maknanya, Pak, Yesus anak domba ini akan menjadi binatang, Pak. Resikonya nanti seperti itu. Kan disebutkan Yesus anak domba. Nah, nanti kalau harus letterlek, konsekuensinya Bapak akan menyembah domba. Jadi kita harus secara dewasa, Pak. Apa sih kalau Bapak bertanya apa maksudnya nih? Maryam saudara Harun itu apa maksudnya? Bertanyalah secara dewasa gitu, Pak. Jadi kami akan memberikan jawaban-jawaban yang bisa Bapak pahami. Bukan ayel-ayelan gitu, Pak. Saya gitu aja, Pak, dikit ya, Pak ya. Silakan, Bang. Ya, oke. Itu yang diinikan itu pengaruh Bang Anggur di mana kain kau berada? Coba nih, Myron. Nih, di sini dikatakan nih, ini silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Tuh. Ya berarti dia kakak adik sama Ishak dong. Keturunannya, Bang. Tadi abang anak disebutnya, Bang. Tadi abang yang tadi naik itu baru mengatakannya, Bang. Kita harus memahami tentang itu, Bang. Lah ini anak, misalkan ya aku anak Bang Aaron, berarti aku yang dilahirkan oleh Bang Aaron bukan? Lah kalau masuk ke situ berarti kata saya betul, saudaranya Harun. Karena tadi abang yang tadi naik mengatakan hal itu, berarti oke lah, baik. Kita sesuaikan. Anda lari ke situ, berarti saya juga lari kembali kepada itu. Makanya kita harus pahami tadi abang satu itu mengatakan begitu. Kalau kita sudah masuk ke situ, ya apa boleh buat gitu, Bang. Bang Iron dari tadi saya ngajakin kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, Bang. Kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi kita sama anak ini apakah anak betul-betul literak disebutnya atau saudara ini literak? Adik kakak gitu kan? Kalau saudara anak ini Abraham, ya begitu. Sebentar, Bang. Sebentar supaya ini. Jadi kita tahu, Bang, apa yang disebutkan ini anak dari ini satu keturunan. Ini saudara, ini keturunan, saudaranya. Bukan adiknya atau bukan kakaknya atau apapun itu. Itu kita ngerti, Bang. Makanya pakailah kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi waktu penerapan anak di sini apa ya? Gitu kan? Nah, kaidah bahasa Indonesia ada kan sebelumnya dan seterusnya kan udah ada tuh, Bang. Ya, Bang, saya sudah memahami itu yang tadi Oke, sudah. Yesus. Gini, Yesus anak Abraham, kalau, ya betul. Kalau udah memahami, alhamdulillah. Silakan Bang Ferry dilanjut. Jadi selesai ya, Bang ya. Silsilah. Iya, udah aman, udah dijawab dua-duanya. Lanjut, Bang Iron. Bang Ferry lanjut. Apa, Pak? Nah, itu yang tadi belum. Yang satu belum. Yang tadi silsilah, Bang, sudah selesai. Oke, kita sama-sama memahami. Cuma yang satu yang belum selesai, Bang, tadi. Apa tuh? Apa yang tadi saya katakannya? Kelahirannya? Bukan. Yang semua nabi, apa ya tadi saya katakan lah. Yang Yesus mengatakan, di mana Quran yang Anda percaya, Abang percaya atau kitab Anda mengatakan seperti Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Atau bukannya? Enggak. Kenapa? Jalan bukannya. Ini Nabi Isa adalah Nabi Isa bukan Yesus, Bang. Kan Abang dari Isa. Sorry. Salah, belum ada konsepnya itu, Bang. Ya, tadi itu kan makanya saya mengatakan apa tujuan Isa ke dunia begitu. Oh iya, betul. Iya. Oke. Saya boleh jawab ya? Ya. Ada nih di salah satu surat dalam Al-Quran dijelaskan mengenai Isa. Ya, di dalam surah Al-Imran kalau nggak salah ayat 50. Perlu saya jawab pakai bahasa Arabnya atau langsung terjemahannya, Pak? Langsung aja, Bang. Ya, langsung aja. Langsung terjemahannya ya. Jadi di sini salah satunya nih disebutkan karena Bapak nanyanya apa tujuannya, saya jawab satu aja ya. Ya, jadi di sini disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 30 bahwa Isa datang untuk membenarkan Taurat sebelumnya, menghalalkan sebagian yang diharamkan dan membawa mukjizat dari Tuhan dan menyerukan untuk bertakwa kepada Allah, Pak, dan mentaatinya. Jadi Isa ini disuruh menyerukan bertakwa kepada Allah. Jadi orang-orang Israel ini waktu itu ada yang bebal-bebal juga, Pak.
ada yang nyerong-nyerong juga, makanya diutus Nabi Isa alaihissalam. Allahu a'lam bishawab, Pak. Udah emang jelas. Orang Isa juga udah diutus hanya untuk kaum Bani Israel kok. Untuk meluruskan Tauratnya Musa. Apalagi Bang Eron. Tapi Bang Eron kenapa bisa ngimanin Yesus? Yesus juga kan diutus hanya untuk kaum Bani Israel, Bang. Kenapa Bang Eron ngimanin? Dia datang untuk manusia, bukan ada yang khusus untuk Bani Israel. Apa yang dia Di mana ayatnya Bang itu buat manusia Yesus, Bang? Silakan. ada Bang yang pergilah dan baptislah mereka. Itu bukan manusia Bang, makhluk Bang. Kalau makhluk Abang tahu sendiri. Ya, bagaimana makhluk? Kecoa makhluk bukan. Kecoa makhluk bukan. Kecoa. Nah, kecoa makhluk. Singa makhluk. Jadi jangan, kalau misalkan makhluk aja tulisannya di Bible itu kan makhluk Bang, bukan manusia. Coba Abang baca deh, baca. Ya ayatnya itu untuk makhluk Bang. Bangsa Bang. Ya serukan ke seluruh bangsa. Terus makhluk apa yang mau dibaptis Bang? Lah itu di Bible. Ya kalau dibaptis ya manusia. Sampaikanlah gitu kan ke seluruh dunia dan Sebentar, baptislah. Ya, memang ke seluruh dunia itu sudah Bang. Pak Iron memang biar enak baca ayatnya Pak. Terus baca lanjutnya terus Bang, baca. Sebentar Bang. Yesus naik ke surga sebentar. Penonton juga kan penasaran Pak. Iya, penasaran, tunggu jawabannya ya. Yesus naik ke surga mana ya? Tapi saya ini mau ngobrol sama Kang Yan. Kang Yan, kalau makhluk dibaptis kira-kira digimanain caranya Kang Yan? Dulu ada namanya Bro Admin kalau nggak salah, dulu di Zoom ya teman-teman. Ada pertanyaan itu makhluk. Oh iya, saya juga pernah ke Ragunan katanya. Ngapain? Mau ngebaptis, memberitakan Injil kepada makhluk kan gitu. Makhluknya apa, singa atau apa? Bukan ke kelinci dulu, kijang apa kelinci lah dulu. Nah itu pusing dia. Gitu. Coba Abang baca baik-baik terus selanjutnya di situ. Injililah. Coba Bang. Ya terus yang tadi. Kami ngobrol dulu sambil nunggu Pak Iron baca ayat. Ya nanti Pak Iron cari itu ayatnya. Abang dapat ayatnya belum ya? Yesus naik ke surga. Ada. Yesus naik ke surga sih. Tidak ada di situ Bang. Pergilah ke seluruh bangsa dunia, seluruh dunia, seluruh bangsa, seluruh bangsa. Ya ada ayatnya, cuma saya kurang tahu di mana ini ayatnya. Di mana? Matius apa Markus, Lukas, Yohanes? Ya udah itu aja dulu ya. Ya. Itu. Silakan Bang. Lanjut Bang. Bang, minta maaf saya izin dulu soalnya mau ke pasar dulu, belanja dulu. Nanti saya naik lagi Bang. Mudah-mudahan Bang Iron lupa Bang. Tidak, nanti saya sambil cari dulu Bang ayat itu Bang ya. Minta maaf ya, ada untuk ini Pak. Ke pasar dulu Bang. Minta maaf ya. Nanti kita diskusi lagi. Bang. Bang Iron titip opor ayam. Jangan Bang. Abang lagi puasa kan. Tidak ingin mengganggu Bang. Setelah puasa. Oke Bang. Terima kasih Bang ya semua. Izin Pak, sebelum Bapak turun nanti baca ya Markus 16:15. Markus 16. Markus berapa Bang? Itu Markus 16:15 Pak. Nomor 15 Markus 16 nomor 15 itu Pak yang di ke semua makhluk tuh di situ Pak. Nanti saya naik lah, tapi saya cari ayat yang tadi saya katakan ya. Oke Bang. Iya, terima kasih Bang. Sama direnungkan Pak kalau ke semua makhluk kira-kira ikan, kuda ya seperti itu. Nanti saya baca konteksnya dulu Bang tentang apa itu. Oh iya. Harus baca konteks dulu supaya kita bisa memahami. Oke, terima kasih semua teman-teman. Sama-sama Bapak. Tuhan Yesus memberkati Pak. Amin. Dia udah secara nggak langsung ngakuin tuh Tuhannya Yesus. Hebat emang Bang Rizal ini mah. Hebat kayak kau Beni. Orang ini apa? Orang Jepang suruh syahadat beneran. Kau Beni itu. Ya akun saya ketombak tahu. Aduh, ampun nih satu. Kita buka dulu ya. Ini ayat yang dibawa sama Kang Yan tadi supaya teman-teman ngelihat gitu. Ada loh ayatnya gitu. Jangan sampai nanti semua bingung gitu.
Iya, by data. Ya kan. Jadi ada buktinya ya. Ke semua makhluk gitu. Boleh ya Kang Yan ya. Mangga. Oke, kalau belum saya yang buka nih. Tadi kan biar dia nyari gitu loh, Bang. Jadi jangan potong-potong ayat itu. Aman ada. Lalu ya, lanjut aja dari 15, 16, 17 tuh. Abu ya standby nggak? Nggak apa-apa, nggak standby. Ada moderator nggak? Saya. Oh iya silakan. Oh. Ngapain? Ini kok Markus 16. Saya mau tunjukkan. Apa perangkat besarkan, gocok. Iya, besarkan gocok. Ya. Kirain saya suruh. Iya. Ini buat netizen ya, biar kita tercerahkan semua ya. Markus 16 ayat 15 di sini saya coba ini kan. Ini disebut beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Oke, ini pakai segala pula Kang Yan. Segala ini berarti semua ya. Oke ya, clear ya teman-teman di bawah ya. Oke, kita bacain sedikit ya Bang. Udah dibuka aja, buka aja. Siap. Kan dari 15 ya. Lalu ia berkata kepada mereka, ini katanya Yesus nih, tulisannya merah kan, dari 15, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, di 15-nya itu. Terus di 16-nya, di Markus 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Ini paksaan nih, dengar ya baik-baik. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi kalau percaya diselamatkan, kalau nggak percaya akan dihukum. Terlepas itu hukumannya apalah ya, apa di dunia apa di akhirat. Terus yang 17-nya, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Makanya ada bahasa roh gitu kan, si beraba-raba. Terus di 18-nya mereka akan memegang ular. Nah ini ya agak sulit nih. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Tapi rumah sakit pasti ada. Kenapa oten-oten, kalau betul-betul oten ada itu, pakai aja tangannya, sembuh semua. Mau dia penyakit HIV, mau penyakit apapun, dipegang sembuh tuh. Nah percaya itu harus, yang percaya ya, kalau nggak percaya nggak akan sembuh-sembuh. Terus yang percaya juga kalau minum racun nggak akan mati, nggak akan celaka, gitu loh. Tuh ayatnya. Jadi bacakan ya teman-teman. Tadi sengaja saya nggak dibuka gitu loh, suruh nyari, karena di situ beritakanlah Injil ke seluruh makhluk. Siapa yang percaya dibaptis, tapi kalau nggak percaya dihukum. Apa nggak paksaan itu? Oke, terima kasih. Lanjut yang lain, silakan Per. Jal. Kalau dalam Islam itu ya, la ikraha fiddin, malah nggak ada ini ya, nggak ada paksaan dalam Islam. Ya, Satu, kedua, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan diutus untuk mengqur'ani seluruh makhluk, tetapi merahmati seluruh alam, bukan cuma makhluk gitu. Merahmati untuk rahmat, untuk membuat seluruh alam mendapat rahmat, dengan mengqur'ani beda. Menginjili, memberitakan ke seluruh makhluk dengan membuat seluruh makhluk mendapat berkah itu beda. Kalau menginjili ya kucing juga diinjili gitu loh. Kalau kucing diinjili terus nggak injil gimana? Dipaksa, dihukum nggak Bang? Nah kucing. Kita panggil Doraemon. Jadi kalau misalnya Doraemon pakai bahasa kucing nyampein nggak mau, baru nanti dihukum gitu.
Iya, cuman kalau Michan yang bicara soal ayat ini kok, izin kok. ya, mangga. Iya, bicara soal ayat ini itu apa namanya diragukan kok, apa namanya keasliannya ya. Kalau di dalam penjelasan Yerusalem mengenai ayat ini, boleh saya bukakan dikit ya teman-teman ya. Oke. Penjelasan tafsiran Yerusalem gitu loh. Nah, ayo. Ya, ini terkait Markus 16:8 yang tadi sampai 15, sorry. Markus 16:15 ya. Boleh saya bacakan ya teman-teman ya. Bagian penutup Markus ini pasti termasuk ke dalam kitab suci dan diinspirasikan ya teman-teman. Ini belum berarti bahwa ayat-ayat ini juga dituliskan oleh Markus. Jadi belum berarti bahwa ayat-ayat ini juga dituliskan oleh Markus, dan sangat diragukan teman-teman. Sangat diragukan apakah sungguh-sungguh termasuk ke dalam Injil sebagaimana yang digubah oleh Markus. Memang ada kesulitan besar timbul dari bagian penutup ini. Ada juga beberapa naskah yang memuat bagian penutup ini lebih pendek, seperti dalam terjemahan ini disajikan, lihat catatan di atas. Ada 4 naskah yang menyajikan berturut-turut bagian penutup pendek dan bagian penutup panjang gitu. Jadi apa namanya diragukan lah ya, maksudnya mengenai ayat ini apakah benar-benar ditulis ataukah ayat hanya sisipan gitu teman-teman. Pantesan saja, makanya itu nggak diamalkan ayatannya. Kan katanya baptislah atau dihukum kan. Kita yang nggak percaya kan nggak dihukum sampai sekarang ya. Nggak ada yang ngamalkan, mereka nggak dipercaya karena emang nggak. Iya itu kan perikopnya yang disebutin tadi Pak, Yesus naik ke surga kan itu ya. Itu perikopnya. Itu yang kita baca itu teman-teman di bawah, mau Kristen yang di bawah itu kan tadi Bang Iron mengatakan itu itu ya, Yesus naik ke surga. Nah itu Markus 16 dari 15 sampai sekian itu yaitu perikopnya Markus 16 ini. Salah satunya ya. Betul ya, Jal? Lihat konteksnya tuh Jal. Buka Jal. Apa perikopnya itu? Bahwa ayat tersebut memang nggak ada ya Jal. Nanti pusing lah mereka. Kita kalau ngajak begitu nanti waduh pusing juga kan. Silakan Muhammad Lu. Iya. Kita sapa tuh ada Rara tuh, Rara lalu. Ya Pak. Itu Rara. Ya. Rara, apa kabar? Rara. 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 Rara Santang. Kan ada Kian Santang, ada Rara Santang. Repot kali dia. Turunin deh. Ganti yang lain. Oi, jangan main report, oi. Report saya udah selesai nggak ngomong di report. Atau mah kalau report saya lagi ngomong. Caranya turunin dong. Siapa? Kalau nggak ngomong, itu. Nah, oh ini masih ada yang monitor selain saya. Saya baru mencet udah turun. ZM, apa kabar? Mas, baik. Oh iya, sorry Bang ZM, Muslim apa Kristen? Muslim, alhamdulillah Muslim. Oh Masya Allah, barakallah. Ada yang mau disampaikan Bang? Iya, saya ini kan udah sering merekam ini. Oh iya. Komal-komal nih, saya buat di YouTube. Saya izin aja nih, ya. Ya ini saya jalan salepkan juga nih, Rena salepkan juga nih lab. Iya, barakallah. Di YouTube-nya udah menit belum Bang? Nah, sudah, tapi penontonnya sangat sedikit. Oh, kalau gitu DM Ustadz Sugi Bang. Bang, saya di YouTube, saya menyiarkan ini. DM-nya Ustadz Pak Sugi atau telepon. Atau Abang minta nomor, saya minta nomor telepon Bang JM ya.
Nggak. Oke. Nanti atau DM ke Ustadz Sugi atau nggak apa-apa, kasih nomornya. Jadi insya Allah kan didukung bang. Gitu loh. Iya, insya Allah. Ya belum menetes nih. Nih nama YouTube saya di bawah Pak Aziz lu ketua mualaf nih. Ketua mualaf. Nama channelnya kerupuknya Paman Kerupuk nama channelnya. Iya udah nanti di DM aja bang ya. Minta nomor telepon bang. Kita telepon. Aman itu bang. Gimana bang Kohlu? Kok gimana kok? Belum menetes kayaknya. Diramin aja terus. Saya nggak tahu ngurusinnya, jadi udah 3.500 udah sampai ke rumah. Berapa jam? 3.500 sampai setahun kan dari nol lagi gitu. Jadi 2.500 udah 4 tahun nggak saya urus, cuma ngisi aja gitu. Urus lah, siapa tahu udah monet kok. Nggak tahu, harusnya mah bisa kalau diurus, cuma saya nggak tahu caranya. Ini kayaknya baru mulai lagi nih. Iya saya pun punya YouTube tapi nggak pernah diurus sampai saat ini, nggak pernah ada siaran lagi, monetnya ditutup kok. Oh tapi masih bisa aktif kalau misalnya ada yang lihat. Bisa kalau misalkan itu masih aktif, kalau aktif masih aktif, tinggal saya ini lagi minta lagi untuk monet lagi bisa. Kalau saya cuman ngisi YouTube, cuman ngisi terus udah ngisi gitu, cuman nggak rutin ngisinya sayangnya karena kan ya kebetulan kan banyak kerjaan lah kok. Iya harus ngedit soalnya harus ngedit jadi nggak ada waktu. Nah yang istimewanya alhamdulillah dari setiap YouTube saya itu rata-rata nonton sampai habis. Penontonnya berapa kok? 5.000 lebih ya udah ya. Subscriber banyak. Alhamdulillah lah udah banyak itu. Tapi nggak mau. Jadi waktu tahun pertama sampai 3.800. Monetnya ditolak gitu kok atau gimana atau belum ngajuin monet? Bukan. Jadi waktu tahun pertama kan sedikit videonya tuh udah dapat 3.800 jam.